Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berundut TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita masih yang sama tentunya, dengan antisipasi musim kemarau. Dengan narasumber kita ada Bapak Gun-Gun Senoaji selaku akademisi, dan juga ada Bapak Joni Irawan selaku Ketua Forum Das Bengkulu. Kita berbincang bersama dengan mereka kembali tentunya mengenai antisipasi musim kemarau. Kita ke Pak Joni lagi untuk sore hari ini ya. Nah, untuk El Nino ini sendiri, badai El Nino ini sendiri kan tadi sudah dibilangin bahwa sudah mulai terjadi di Bengkulu, dan Bengkulu merupakan daerah yang mungkin paling parah dampaknya untuk badai El Nino ini sendiri. Nah, dampak yang paling signifikan kelihatan itu yang seperti apa, Pak? Iya, itu kan sudah ya, Kepala BMKG pusat itu kan sudah bilang di awal tahun dulu ya, bahwa puncak kekeringan karena dampak El Nino itu di bulan Agustus dan September. Yeah. Dan setahu saya ya, saya lihat seri hujan setiap hari, setiap jam dari BMKG itu, Kota Bengkulu ini paling minim hujan dan dampak kekeringan itu udah kelihatan. Nah, saya kebetulan memang orang di kota ini, saya udah sekarang ini saja saya lihat sudah 50% persawahan irigasi teknis di Singgaran Pati. Sedikit di daerah Sawah Lebar, sedikit di daerah Sungai Serut begitu. Sudah 50% nggak dapat air. Oke. Itu untuk persawahan ya. Ya, nah, untuk rumah-rumah warga apakah sudah mulai kekeringan untuk sumur dari kesediaan airnya itu sendiri? Nah, itu sama sebenarnya. Jadi ketika air di permukaan untuk sawah itu sudah semakin sedikit, sebenarnya air untuk di sumur juga udah semakin sedikit. Oke. Tapi belum terlalu parah memang. Betul kata Pak Gung tadi, memang belum terlalu kelihatan kalau air rumah tangga. Yang saya lihat itu air di persawahan di Kota Bengkulu ini sudah lebih dari 50% nggak dapat. Dan itu luar biasa. Makanya kalau kita bicara bagaimana menanggulangi dampak kekeringan karena badai El Nino misalnya, itu harusnya memang kalau pemakai air besar misal tanam padi sawah itu dari musim tanam kemarin. Sudah mulai ya? Ya, musim tanam kemarin dipercepat 1 bulan, musim tanam sekarang dipercepat 1 bulan. Kenapa? Jadi sekarang ini, pada saat ini di persawahan teknis irigasi di Singgaran Pati itu orang baru mulai bajak, baru mau nanam bulan September. Oke. Bayangkan mereka akan melewati 1 bulan yang sudah 20 hari nggak hujan ini, dan bulan September itu sudah semakin tidak ada air gitu ya. Ada yang baru mau bajak tidak ada air, ada yang baru bajak setengah tidak ada air, ada yang baru bajak mau tanam tidak ada air, dan ada yang sudah ditanam tidak ada air. Jadi tingkatannya itu luar biasa ya. Dan itu sawah paling produktif ya di Singgaran Pati itu sudah 50% lebih terkena kekeringan gitu. Terkena kekeringan. Nah, ya. Oke, baik. Yang saya tahu tuh dari situ, saya kan banyak melihat dari sisi pemakai air besar seperti padi sawah itu ya. Oke, kita kembali ke Pak Gung nih ya. Nah, untuk Pak Gung sendiri nih, seperti apa? Semisalnya nih nantinya Bengkulu juga intensitas hujannya itu akan mulai rendah sampai nanti akhir Desember ataupun juga sampai akhir tahun ini sendiri. Apakah kita akan mengalami kemarau yang mungkin parah sekali untuk daerah Bengkulu? Ya, teorinya Oktober itu angin sudah berubah ya. Angin sudah bertiup dari utara ke selatan. Teori ya. Mestinya udah masuk ke musim hujan ya, musim barat lewat Samudra Hindia yang sangat lebar, bawa air hujan. Nah, idealnya hujan idealnya. Nah, tapi kalau dalam tahun petik si El Nino-nya masih bergerak di Pasifik sana, itu sana permukaan air lautnya panas ya, ada kemungkinan bisa manjang ya. Kemarau panjang. Oktober misalnya nggak hujan, itu ya dampaknya ya akan terjadi kekeringan ya. Jadi bencana utama dari musim kemarau itu adalah kekeringan. Kekeringan itu ikutannya kebakaran, kebakaran hutan. Lahan hutan, kemudian juga kadang-kadang produksi pangan berkurang. Kayak kasus di Hawaii kemarin kan luar biasa, itu
kota habis seperti itu ya, hampir 100 jiwa itu terjadi karena kemarau gitu. Sudah sangat kering. Sudah sangat kering. Kenapa keringnya? Itu karena tadi ya, di Pasifik suhunya naik, kering, tidak ada hujan, tambah juga ada badai Dora ya, 140 km per jam, ya habislah tuh kota gitu. Nah, jadi Bengkulu mudah-mudahan karena kita punya benteng Bukit Barisan, makanya saya selalu ingatkan sama siapapun termasuk pejabat pemerintah, itu benteng Bukit Barisan jangan diganggu. Ya, dijaga ya. Dijaga. Memang dari sisi ekonomis, finansial tidak bisa dihitung, ya. Tidak ada nilainya, tidak ada rupiahnya. Tapi dari sisi ekologis itu yang bisa menjaga keberadaan air kita, keberadaan iklim paling tidak iklim mikro provinsi Bengkulu. Nah, kalau itu habis, ya ceritanya akan lain seperti itu ya. Saya berharap karena kita di bawah bukit ya, di bawah Bukit Barisan, nah, kemudian di atasnya juga paling tidak ada 30-40% yang masih berhutan bagus, ya mudah-mudahan hujan tetap terjadi ya. Hanya tadi Bang Joni bilang kenapa Bengkulu kering ya, karena das Bengkulu paling kritis ya, Bang Joni. Paling jadi rusak. prioritas 1 itu emang das Bengkulu ya. Kebetulan das Bengkulu itu kan membelah ibu kota Bengkulu. Jadi kota Bengkulu itu ada 2 das, satu das Bengkulu, satunya das PDM yang di selatan itu. Kalau di Bengkulu namanya Jenggalu itu. Nah, das Jenggalu, das apa? Nelas. Jadi ada das Bengkulu, das air Bengkulu dengan das Nelas. Jadi kalau teori dari das itu, warga Bengkulu itu tergantung kepada hulunya Nelas bagi kampung Melayu ke sana, dan hulunya Bengkulu di Bengkulu Tengah, di Rindu Hati itu adalah sumber air kita. Kalau itu bisa dijaga, insya Allah September itu kan air baru turun sedikit sebetulnya. September turun, Oktober hujan, nggak sampai kekeringan. Tapi kalau September air sudah berkurang, kayak di saya aja di sumur gali saya sekarang, kita untuk menuin satu tower 1,5 kubik itu perlu 2 kali. Disedot pagi, kemudian bisa setengahnya disedot malam, artinya air tanah sudah turun. Nah, biasanya itu sampai September itu masih mampu. Kalau Oktober pertengahan sudah tidak hujan, nah itu yang bahaya itu. Nanti nggak bisa berarti lagi. Air tanah sudah turun. Jadi kalau kemarau kan air berkurang, bisa karena evapotranspirasi, bisa juga karena emang air tanahnya sudah berkurang dan seterusnya kayak gitu. Ya kita berharap di bulan Oktober nanti atau sekarang masih Agustus ya. Masih lama. September masih kuat. Ini masih Agustus. Ya, mudah-mudahan karena kita punya iklim, saya bilang ada daerah mikro tadi, kita punya vegetasi yang lumayan masih ada, mudah-mudahan bisa ada cadangan seperti itu. Tapi kalau emang ditanyakan tadi tidak ada hujan ya, wah ini kalau para petani sudah terasa ya. Sudah terasa. Begitu permukaan air sungai turun, air Bengkulu turun, ya teman-teman di sawah-sawah di Singaran 4 dan seterusnya itu akan nah, kita masih beruntung Bengkulu itu punya danau dendam tak sudah. Jadi kita selalu wanti-wanti itu dijaga ya. Kita itu masalah besarnya itu orang buang sampah ke danau itu. Itu di beberapa blok Bang Joni itu banyak sekali aliran sungai kecil kita, misalnya dari sungai air Bengkulu yang ke arah kantor wali kota sini ya, perumahan wali kota itu kan isinya sampah semua. Berarti sudah mulai tercemar ya, jadi Pak? kalau sampahnya tercemar, gimana kita memanfaatkan airnya? Betul. Gitu. Baik, kita beralih lagi ke Bung Joni. Tadi dibilang bahwa katanya ini dasnya lagi kritis, benar nggak? Untuk Bengkulu sendiri, das kritis, kalau das kritis ini sendiri, apa tuh yang das ini sendiri lakukan nantinya? Das ini kan das Bengkulu ini penamaan das air Bengkulu yang saya bilang tadi di benteng, sebagian besar benteng dan sebagian besar kota itu wilayah das air Bengkulu. Das air Bengkulu ini memang das yang paling kritis. Nah, itulah kenapa kota Bengkulu ini paling kritis, besar. Sudah mulai berkurang. Ya kalau kita bilang vegetasinya hutan hanya secara resmi ada 24%, tetapi hutan primer sudah punah. Jadi hutan primer nggak ada, Pak Gung. Yang ada hanyalah hutan sekunder, itu pun hanya 7% saja. Jadi ketika hujan, jadi daya tahan dan daya resapnya itu sangat
sedikit gitu ya. Oke. Fungsi hutan itu tidak lagi berfungsi ideal begitu. Makanya ketika musim kemarau, kekeringan itu ya di Kota Bengkulu paling besar. Itu akibat dasnya itu paling rusak gitu. Oke. Itu dia. Jadi sudah biasa saya bilang dari tadi ya. Oh ya, di tempat yang banjirnya musiman pasti kekeringan musiman kan begitu. Udah pasti gitu. Oke, baik. Nah, untuk El Nino ini sendiri, kenapa El Nino itu digaung-gaungkan sekali, Pak? Karena dampaknya luar biasa ya. Jadi El Nino itu kalau saya sebut simpangan yang terjadi karena climate change, perubahan iklim. Normalnya kan kalau kita, saya bilang tadi, monsun barat, monsun timur. Tapi kan ada perubahan iklim, permukaan laut naik 1 derajat, kemudian di Pasifik itu menjadi panas, jadi awan berkumpul di situ. Di kita nggak ada awan. Dampaknya ya, kalau panasnya sampai bulan Desember, sampai Desember nggak hujan itu. Karena perubahan iklim, dan dampaknya kalau terjadi El Nino ya, jadi di kita akan terjadi kekeringan yang panjang. Di bumi sebelah lain akan hujan yang terus-menerus. Jadi di bumi itu ada keseimbangan, ada El Nino, ada La Nina gitu kan. Di kita kekeringan, di sebelah sana, mungkin di Amerika Latin sana yang jaraknya 12 jam beda waktu akan kebanjiran kayak gitu. Di sana hujan tinggi, di sini keringan tinggi. Nah, itu dampak karena perubahan iklim tadi. Makanya dunia selalu menggaungkan, ayo mengurangi kan sama. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi pembabatan hutan, rajin menanam kan. Betul. Itu. Jadi karena global, ya? Hanya tumbuhanlah yang bisa menyerap gas rumah kaca, karbon dioksida kayak gitu. Nah, jadi kalau El Nino terjadi, kemudian akan terjadi tekanan udara, akan terjadi siklon di mana-mana. Teman-teman petani kehilangan musim tanam, teman-teman nelayan juga akan kehilangan musim mengambil ikan. Ya, semuanya bakal terkena dampak. Iya, sekarang aja bisa 8 bulan aja bersyukur para nelayan bisa ke air ya, bisa ke laut. Karena makanya sekarang kan mitigasinya nelayan juga harus bisa bertani kayak gitu kan. Nah, walaupun teman-teman yang pure nelayan pusing juga tuh. Saya udah biasa ke laut suruh nanam jagung misalnya, tapi ya mudah-mudahan mereka itu salah satu mitigasinya. Jadi kita antisipasi El Nino tetap harus kita ikutin ya. Mudah-mudahan Bengkulu 20 hari hujan ini karena ini aja Mas Joni, karena apa? Karena bergeliat sedikit gitu. Mudah-mudahan besok sudah hujan. Tapi kalau emang itu kasus El Nino-nya di Pasifik sana ya harus kita antisipasi ya. Danau Dendam harus kita siapkan air. Ini BPBD harus segera siap-siap menyiapkan tangki yang banyak tuh. Kalau September nggak hujan, bisa jadi teman-teman di Benteng itu di daerah sumur kering. Tempat ya. Udah mulai bersiap. Harus siap. Oke, sumur kering. Baik, kalau itu pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.